selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Pasti seru kan? Rindu gak sama kakak? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kembali. Semuanya harus sudah siap, harus sudah rapi, dan siapkan juga kidung jemaat sama Alkitabnya ya. Oke? Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian dari kidung jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Ayo Kak Esra. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di rumah kami masing-masing, Kau hadir di hati kami Tuhan, untuk kami dapat mempersiapkan ibadah kami Tuhan, dimanapun kami berada, tapi Engkau menyambungkan kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk tetap bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh kami lewati hingga saat ini Tuhan, hari-hari yang boleh kami lewati. Dan Bapak, biarlah ibadah saat ini Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah adik-adik sekolah minggu tetap tenang di rumahnya masing-masing, di tempat mereka dimanapun mereka berada. Bapak, berkati ini semua Tuhan, dan biarlah firman yang boleh kami terima saat ini Tuhan dapat menjadi penghibur, dapat menjadi penuntun di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, terpujilah Engkau. Amin. Oke, kita akan bernyanyi kembali dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar Kak Duma? Baik, apa kabar adik-adik semuanya? Pasti baik Kak. Sehat semua kan? Iya dong. Boleh gak sehat gak sih Kak? Gak boleh ya? Ya, sehat semua ya, harus dalam keadaan sehat. Oke. Dalam keadaan sukacita juga harus. Iya Kak, benar. Masih betah di rumah? Gak betah Kak. Sudah tidak betah ya? Ya, nikmati saja dulu keadaan yang seperti ini sekarang. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya? 1, 2, 3. Sudah? Udah kan di awal tadi? Ya, sudah. Yuk, sebelum kita mau membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Kau masih berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami merasa sukacita Tuhan hadir di dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau boleh persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh berbicara kepada kami dan kami sudah siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Doa yang sempurna ini, doa yang kurang sempurna ini kami beralaskan dalam tangan pengasihan. Amin. Ya. Untuk firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai 36. Di bawah ada ya, nanti dilihat Atau di pause dulu Kak? Di pause dulu? mau di pos apa mau disiapin dulu Alkitabnya? Sudah ya adik-adik ya, kakak percaya adik-adik sudah siap Alkitabnya. Nah, kita akan baca bersama-sama Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai 36. Seperti biasa kita berbalas-balasan ya membacanya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kita sama-sama membaca ayat yang ke-36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, masihkah adik-adik berdoa pada masa saat ini sekarang? Bosan di rumah karena kelamaan ya, udah kelamaan karena sudah tidak lagi melihat apa-apa yang baru di luar sana, ya kan? Biasanya bebas pergi keluar, lihat toko baru atau lihat gedung baru. Saat ini sudah tidak bisa seperti itu lagi. Masih mengucap syukur nggak dalam hal seperti itu? Masih Kak. Masih? Atau hatinya sudah mendua, sudahlah, nggak berdoa juga nggak apa-apa. Ada nggak yang begitu? Atau enggak, jadi kakak tanya, siapa yang masih berdoa ketika bangun tidur? Berdoa enggak? Masih. Atau ketika makan? Masih berdoa ya?
Mudah-mudahan masih semua. Nah, Tuhan Yesus aja ya, dia sudah, maksudnya Tuhan Yesus itu sudah dikatakan dialah yang mempunyai segalanya ini, ya kan? Terus dia tidak punya cacat sedikit pun. Cacat dalam arti kata tidak mempunyai kesalahan sedikit pun. Nah, kalau kita banyak nggak kesalahannya? Tanya dalam hati masing-masing. Lebih dari 2 jari, Kak. Lebih dari 2 jari ya. Ketika Tuhan Yesus, kalau kita baca di Nats sebelumnya, itu pemberitahuan bahwa penderitaan dia yang pertama akan dimulai. Ya, penderitaan pertama dia akan dimulai. Hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Jadi dia pergi untuk berdoa. Tuhan Yesus saja berdoa, mengungkapkan kegelisahan hatinya. Apalagi kita, ya adik-adik ya, apalagi kita. Mungkin banyak ya banyak pergumulan hidup. Kalau adik-adik kelas kecil mungkin belum mengerti pergumulan hidup. Gak usah jauh-jauh, atau orang tua kita mungkin di masa pandemi ini pekerjaannya sudah dibawa pulang ke rumah. Yang terbiasa dia pergi pagi, pulang sore. Tiba-tiba berapa bulan ini di rumah, rutinitas semua berubah ya. Yang biasanya kerjakan di luar tiba-tiba dibawa ke rumah. Yang tadinya kayak ibu-ibu yang bisa bebas ke pasar bawa anak-anaknya, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ketika dia dari luar masuk ke dalam rumah, hatinya juga cemas. Aduh, saya bawa sesuatu nggak ya? Bawa virus nggak ya? Gitu. Berarti hatinya sudah tidak tenang. Nah, ketika adik-adik yang sudah kelas besar, yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 mau ujian, menghadapi ujian, pasti di dalam hatinya gelisah nggak? Gelisah ya? Bisa nggak nih ujian? Bisa nggak mengerjakan soal? Apalagi selama pandemi ini tidak pernah bertatap muka dengan guru. Ya kan? Mandiri ya, Kak? Belajar mandiri. Ya, belajarnya dari Google. Gurunya Google. Nah, baru nanti laporannya ke Google juga. Walaupun nanti nilainya ada di ibu gurunya masing-masing. Itu kan nggak ketahuan ya. Kalau dulu mas di sekolah kan belajar ulangan langsung ketahuan hasilnya ya. Oh, iya. Langsung ketahuan hasilnya. Kalau ini enggak. Jadi ada rasa cemas. Nah, ketika kalian menghadapi mau ujian atau lagi menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, pasti berdoa. Nah, berdoanya yang bagaimana dulu ini? Berdoa yang setengah hati. Tahu nggak maksudnya berdoa yang setengah hati? Kayak gini kali kalau ya udah deh, terserah Tuhan aja, saya udah ngantuk gitu nggak, Kak? Ya, berdoa yang setengah hati itu, ya terserah Tuhan deh, mau dijawab nggak apa-apa, dijawab juga, ya syukur. Gitu. Terus udah gitu berdoanya nggak dalam nggak dalam keadaan siap, setengah ngantuk, tiba-tiba lagi berdoa sudah tertidur. Belum amin ya, Kak? Belum amin. Iya kan? Belum amin, tahu-tahu sudah tidur di bantal, bangun-bangun besok pagi. Itu yang berdoa setengah hati. Kalau memang kita mempunyai kegelisahan, kalau kita mempunyai persoalan, kalau hati kita lagi cemas, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika Yesus berdoa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia meminta kekuatan dari Bapanya yang di surga. Wajahnya bersih, wajahnya bersinar, menunjukkan kemuliaannya. Sebetulnya ketika kita berdoa sungguh-sungguh juga anak Tuhan, semua anak Tuhan yang ada di dunia ini, ketika berdoa bersungguh-sungguh, wajahnya juga bersinar. Wajahnya bersinar, walaupun tidak semengkilat Tuhan Yesus ya, seperti yang kita baca tadi ya, bersinar terang. Tidak seperti itu, tapi muka kita pun bersinar. Karena setelah berdoa, hati kita bagaimana? Tenang, Sukacita ya, Kak? Sukacita. Makanya kenapa selalu diajarkan anak-anak Tuhan itu, berdoa adalah
nafas hidupnya orang Kristen. Karena dengan berdoa sungguh-sungguh, karena berdoa dengan yakin dan percaya, berdoa yang benar, pasti setelah selesai berdoa hati kita tenang, sama dengan Tuhan Yesus. Nah terus kenapa ketika Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, terus mukanya bersinar, ditunjukkan kemuliaan, ada di sampingnya si Musa dan Elia. Musa, siapa yang masih ingat Musa? Tentang Musa, masih ingat nggak adik-adik? Apa sudah lupa? Nah, Bapak Musa itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia dipilih Allah, dia manusia yang dipilih Allah untuk membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir. Walaupun banyak orang yang bersungguh-sungguh, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun pada akhirnya dia tidak bisa melihat tanah yang dijanjikan Allah. Tanah apa yo? Tanah apa yo? Tanah Kanaan. Nah, terus kenapa ada Nabi Elia juga? Nabi Elia juga orang yang dimuliakan, orang yang dipilih Allah. Dia terangkat ke surga. Nah, sekarang adik-adik, ketika masa ini semakin sulit, ketika pandemi ini masih berjalan ya, Kamu nggak tahu ujungnya. sampai kita nggak tahu ujung-ujungnya ya. Mungkin nanti ada yang lain-lainnya kita nggak tahu. Nah, masihkah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan? Masih nggak? Pasti nggak. Harus menaruh pengharapan kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya semua ini boleh berlalu, supaya semua ini boleh kembali seperti sedia kala. Anak-anak boleh keluar dari rumah, adik-adik boleh bersekolah tanpa rasa khawatir. Terus ibu-ibu boleh pergi ke pasar beli makanan untuk keluarganya, dan bapak-bapak yang bekerja juga boleh berangkat ke kantor tanpa ada rasa was-was. Kalau sekarang ini kan, kita dari mana-mana aja kan, kalau dari luar sampai ke rumah buru-buru ganti baju, buru-buru mandi, cuci tangan, sedikit-sedikit semprot hand sanitizer, sedikit-sedikit sampai di mall, sampai di mana disemprot. Belum lagi mulut kita atau hidung kita, pernapasan kita ditutup. Sebetulnya kita tidak nyaman ya adik-adik ya, tapi itulah menaruh pengharapan yang besar, menaruh doa yang baik kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa supaya kita pun bisa dimuliakan oleh Tuhan. Adik-adik mau semua dimuliakan oleh Tuhan? Mau. Kakak juga mau, apalagi kakak deh, kakak-kakak sekolah minggunya mau banget ya. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan ya. Sedangkan Tuhan saja yang sudah memiliki dunia ini, yang sudah memiliki kita, yang sudah memiliki kuasa akan dunia ini, dia masih mengandalkan doanya kepada Bapaknya di surga. Mau Berarti sebenarnya nggak usah ragu-ragu ya Kak. Ya. Berarti kalau ditunjuk siapa yang mau berdoa, Ya. harusnya kita cepet-cepetan ya Kak. Ya. Aku mau gitu ya Kak. Jadi ketika mulai sekolah minggu, kalau dibilang siapa mau pimpin doa, saya Kak. Oh ya. Jadi nggak ada lagi yang nunduk ya Kak. Jangan ada lagi yang tadinya jarinya tertunjuk tiba-tiba turun ke bawah. Ya, karena anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak pilihan juga. Ya. Mau adik-adiknya berdoa di dalam rumah? Seterusnya pasti mau. Yuk kita tutup firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk mengikuti teladan-Mu yang menyerahkan segalanya yang Engkau miliki, supaya kami dapat memiliki hidup sejati dan mengalami kehidupan doa yang intim dengan-Mu. Amin. Kita mau tutup ibadah kita. Kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Yesus.
kita mau tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kakak mau bikin satu pesan. Mulai dari sekarang adik-adik buat celengan atau kotak kecil, atau boleh dimanapun, atau boleh di kotak pensil. Tiap kita mulai ibadah, masukkan uang persembahannya ke dalam kotak pensilnya. Jadi sebulan sekali minimal sampaikan uang persembahan yang adik-adik kumpulkan ke mamahnya, supaya diantarkan orang tuanya ke gereja untuk dipersembahkan ke dalam ke gereja ya. Jadi tiap ibadah harus sudah siap uang persembahannya langsung dimasukkan ke dalam kotak atau ke dalam kotak pensilnya ya. Dan jangan lupa minimal tiap sebulan sekali diserahkan kepada orang tuanya, biar mama papa yang bawa ke dalam gereja. Oke? Udah, itu aja ya pesan dari kakak. Nah, kita mau tutup ibadah kita. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga Tuhan, firman yang boleh kami dengar saat ini Tuhan, sebagai penuntun kehidupan kami Tuhan, penuntun di dalam setiap langkah kami Tuhan, melangkahkan kemanapun kami berada Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah yang boleh terlaksana hingga saat ini Tuhan. Ibadah yang boleh kami alami saat ini Tuhan memang berbeda dari biasanya, tapi kami yang yakin dan percaya Tuhan, hikmat itu tetap ada di dalam setiap ibadah ini. Terima kasih Bapa, dan berkati tiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam kegelisahannya, di dalam pembelajarannya, di dalam kesukacitaannya juga Tuhan juga mau bekerja di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Ada yang lupa nggak ya? Oh iya, tugasnya kakak belum selesai nih. Tugasnya udah dikirim belum ke Kaduma? Pasti semua orang tua murid udah tahu nomornya Kaduma. Tugasnya minggu lalu adalah titik. Ya, menggambar gereja. Gereja kita kecil tapi halamannya luas banget. Jadi semuanya gambarnya. Udah dapat laporannya belum sih Kaduma? Nah, jadi jangan lupa tugasnya ya. Ternyata Kaduma belum menerima satu pun tugasnya. Tapi kakak yakin pasti udah ada yang gambar adik-adiknya. Oh, ada hadiahnya. Berarti minggu depan masih kakak tunggu. Berarti nanti akan ada hadiahnya. Seberapapun hadiahnya atau seberapapun gambarnya, tugasnya pasti semua kakak terima ya. Gak ada yang jelek, gak ada yang buruk, pokoknya semua bagus. Makanya kakak mau ngeliat nih, ayo dikirimin ya tugasnya ya, oke? Sampai minggu depan pokoknya kakak tunggu tugasnya gambar gereja kita. Yang kecil gerejanya, tapi halamannya luas banget. Masih inget kan? Oke, sampai minggu depan.